Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di episode kali ini. Masih kelanjutan dari yang kemarin tentang Python syntax, comment, dan variabel. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan tambahkan satu lagi, yaitu operasi string ya dan matematika. Oke, sebelum kita memulai, silahkan dibuka dulu Python-nya. Seperti biasa, saya memberi kesempatan untuk membukanya. Nah, kalau sudah terbuka Python-nya, silahkan buka yang sebelumnya. Di pelajaran kita sebelumnya kita review sedikit dulu sebelum kita lanjut. Nah, di sini kita sudah belajar tentang indentation dan bagaimana menuliskan sintaks di Python. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang membutuhkan indentation kadang-kadang. Ya, tidak semua harus kita tuliskan sejajar. Nah, itu merupakan syarat dari Python-nya sendiri. Nah, selebihnya sih ya kita tulis secara seperti biasa saja. Tapi untuk fungsi, kemudian untuk instruksi khusus dalam fungsi, logika, ya itu menggunakan indentation untuk menegaskan bahwa dia adalah bagian dari grup atau instruksi sebelumnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba untuk sedikit bermain-main dengan variabel ya, kemudian operation, syntax operation, dan juga dengan dengan operasi matematika. Oke, yang sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana menuliskan komentar dan indentation. Oke. Nah, untuk itu kita lanjut saja dengan ini yang baru. Kita close saja ini. Oke. Kita bikin file baru. File baru ini kita beri judul saja dengan 04 syntax string ya, string operation, string variable, dan operasi matematika sederhana. Oke. Nah, kalau sudah sudah di save saja. Kemudian kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang string dan variabel ya. Oke, kita beri judul string dan variabel. Enter ya. Nah, yang pertama kita kasih dulu. Kita akan membahas sedikit tentang operasi string. Nah, di sini untuk operasi string kita sudah pernah membuat program Hello World sebelumnya. Nah, di dalam program Hello World cara menuliskan string itu ada dua dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2, kedua-duanya sama saja. Oke, nah misalnya gini, kita mau membuat suatu variabel ya. Variabel itu tipenya adalah string. Jadi tipe variabel yang sudah kita bahas sebelumnya dalam pertemuan pertama ada berbagai macam. Ada yang integer, ada yang floating point, ada yang string, ada yang boolean ya, logical benar atau salah.
Nah, string ini adalah operasi, sebenarnya adalah bagian dari variabel juga. Tapi kali ini kita khusus membahas tentang string. Jadi dia adalah variabel tapi string, oke? Nah, misalnya kita akan membuat sebuah variabel namanya, taruhlah kita beri nama my name. Oke. Nah, apa sih variabel itu? Variabel adalah sesuatu identifier atau apapun yang kita beri nama, lalu kita beri dia nilai, value. Value itu bisa berisi berbagai macam tipe. Tipenya yaitu bisa string, bisa angka, angka juga bisa bulat maupun angka pecahan, angka desimal ya. Kemudian bisa juga dia berisi logika ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang variabel yang berisi string atau teks, oke? Nah, kita kasih nama, contoh misalnya my name sama dengan, nah setelah kita memberikan nama, kita memberikan penegasan variabel ini sama dengan apa, kayak gitu. Contoh misalnya, my name adalah Kuncoro Dimuko, salah, Kuncoro ya, nama saja Kuncoro ya. Nah, setelah kita enter, artinya kita sudah memberi, kita sudah mereserve atau membuat sebuah variabel dengan nama my name ini. Kemudian isinya adalah teks berupa kata Kuncoro, oke? Nah, ketika kita ketikkan nama variabelnya, misalnya my name, lalu shift enter, otomatis dia akan memanggil isi dari variabel itu. Variabel itu tadi kan isinya adalah Kuncoro, maka dia akan menampilkan Kuncoro. My name apa? Kuncoro, oke? Nah, sekarang misalnya kita ingin slicing ya. Slicing itu nanti kita akan bahas detail ya. Untuk saat ini ikuti saja dulu, pasrah saja dulu apa yang akan kita lakukan di sini. Kita ingin slicing, kita hanya ingin mengambil huruf terakhirnya saja. Gimana caranya? Caranya adalah ketikkan my underscore name, nama variabelnya ya. Kemudian tanda kurung kotak ya. Tanda kurung kotak kita kasih -1. -1 ini artinya oke, kita bahas dulu ya. My name adalah nama variabelnya. Ini adalah tanda kurung kotak ini, sorry. Tanda kurung kotak ini adalah menegaskan bahwa kita ingin memanggil dari sebuah list. List itu ya sebuah kumpulan karakter ya, atau kumpulan nilai, value ya, atau matriks lah. Oke. Nah, kemudian angka -1 ini maksudnya adalah bahwa kita akan mengambilnya dari paling belakang -1. Oke. Nah, sekarang kita ketik, save enter. Maka yang akan muncul adalah huruf O. Coba lihat ya. Huruf O, Kuncoro. Nah, bagaimana kalau kita menuliskannya begini? My name, oke, 2 misalnya. Nah, ingat bahwa ketika kita menuliskan dengan cara seperti ini, maka yang akan diambil adalah huruf N. Mengapa? Nanti kita bahas detail ya, karena dalam Python itu untuk setiap kali perhitungan itu dimulai dari 0. Indeks ya, itu dimulai dari 0. Jadi 0 itu adalah huruf K, U itu adalah 1, 1 adalah U, kemudian 2 adalah N ya. Dan ketika kita shift enter, maka yang muncul adalah N. Oke. Nah, demikian juga kalau kita ingin mengambil semua huruf setelah 2 misalnya. Cara penulisannya adalah ini adalah oke, shift enter.
Oke. Nah, my name 2 titik itu adalah cara kita memanggil atau mengambil list dari sebuah string yang dimulai dari indeks nomor 2 ke belakang. Oke? 2 titik. Nah, kalau misalnya saya tulis begini, my name titik 2 4 misalnya, maka dia akan mengambil list dari yang indeks nomor pertama 0 sampai ke 4. Oke? Yaitu kunci sampai aturan di Python itu adalah minus 1 dan minus 1 dari dirinya sendiri. Di sini kan kosong ya, kita artinya 0 ya. Kemudian dari dirinya sendiri, kemudian minus 1 dari ini, dari batasannya. Jadi kita lihat dia hanya mengambil sampai nomor 3 kalau begini ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Oke? Nah, 4-nya diabaikan karena di Python itu ada aturan apalagi 0 dan minus 1 ya untuk sebuah range. Jadi kalau kita tetapkan sebuah range 2 misalnya begini ya, my name 0 atau 1.24.5, berarti yang kita ambil adalah dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 4. Oke? Percaya? Coba lihat. Ambil adalah 1 U, oke? Jadi 1 adalah include dan exclude ya. Jadi namanya include dan exclude. Exclude itu include-nya adalah dirinya sendiri, exclude adalah minus 1. Jadi minus 1 dari exclude-nya ya. Oke. Nah, jadi ini dia. Jadi include 1, exclude 5. Jadi tidak termasuk nomor 5-nya. Oke. Yang kelima itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 R. Ya, terakhir adalah berarti O. Dan 1 itu adalah U. Oke, jadi unco. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf. Selanjutnya kita akan mencoba melihat ini. Ini adalah satu contoh menggunakan Unicode ya. Nah, pada Python seri 2 untuk operasi yang menggunakan Unicode itu kita memberikan nilai U ya. Tapi untuk operasi Python 3 Unicode itu tidak diperlukan lagi sign U-nya di depan. Jadi cara penulisannya misalnya gini. Dibagi dengan 0 sama dengan, oke. Nah, saya memperlihatkan salah satu teknik menuliskan yang namanya teknik ini namanya teknik dictionary ya. Misalnya adalah taruhlah bahasa Makassar. Isinya adalah tidak bisa dibagi dengan 0, oke? Koma. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya itu you cannot divide by 0. Oke, kemudian kita pakai bahasa Spanyol misalnya ya. Sekalian juga ya, saya ingin pamer bahwa sedikit banyak saya bisa bahasa Spanyol. No se puede dividir por cero. Oke, bahasa Indonesianya
Bercanda aja tadi ya. Dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba print. Kita memanggil dictionary ini dengan cara mengetikkan langsung nama dictionary-nya, nama variabelnya, kemudian kita pilih dictionary-nya, misalnya bahasa ESP Spanyol ya. Enter. Oke, maka dia akan menampilkan bahasa Spanyol tidak bisa dibagi dengan 0 ya. Oke. Nah, gitu juga kalau kita ingin menggunakan bahasa lainnya. Misalnya kita gunakan bahasa Makassar ya, karena kebetulan saya dari Makassar. Oke. Nah, akan munculkan ini bahasa Makassarnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui tipenya? Sekarang kita ketik saja tipe. Ya. Misalnya untuk yang bahasa Inggris, tipenya apa sih? Tipenya adalah string, ya. Jadi karena kita memang sekarang lagi membahas operasi string, maka sudah benar tipe dari operasi ini, dari variabel atau dictionary yang memuat bahasa Inggris ini, ya, itu adalah atau memuat key dengan string English ini, eng ini, itu tipenya adalah string. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang string, maka kita juga bisa menuliskan string itu dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya begini. Kita menuliskan satu variabel. Kita sudah ini ya. Sebaiknya kita kasih nama dulu. Format string namanya ya. Sekarang kita belajar bagaimana format string. Nah, misalnya kita ada variabel namanya nama depan sama dengan Kuncoro tadi ya. Mohon maaf, yang bernama Kuncoro. Oh ya, satu lagi, kalau kita enter bukan shift enter, itu langsung dia membuat baris baru saja ya, tidak mengeksekusi ini variabel ini ya atau instruksi apapun itu. Nah, terus kita kasih nama belakang, misalnya Diningrat. Mohon maaf yang punya nama Kuncoro Diningrat ya, mohon maaf, ini cuma contoh aja. Nah, terus kita print. Oh ya, dulu saya belajar Python masih seri 3.4 ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada perubahan yang baru, cara-cara penulisannya akan saya update lagi. Tapi cara penulisan di Python 3.4 harusnya masih berlaku, tidak ada masalah sih. Ya. Dan masih sering saya gunakan cara-cara seperti itu. Ya, misalnya kita ingin menuliskan caranya seperti ini ya. Kita ingin menuliskan sesuatu. Nah, kita bisa kasih titik format, nama belakang, nama depan. Kemudian kita enter.
ya. Jadi kita ingin membuat sebuah tampilan ini, menampilkan sebuah variabel dengan cara penulisan seperti yang ada dalam citation atau buku-buku ya, dengan cara menyingkat nama depannya hanya diambil satu karakter, kemudian mengambil nama belakangnya dan diberi tanda koma. Nah, cara penulisannya itu ya seperti ini. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Ini yang menjadi kunci bahwa kita akan mengambil sesuatu di depan, kita kasih koma, kemudian mengambil sesuatu lagi dan kita kasih titik. Seperti format seperti ini ya. Kita mengambil suatu variabel, kita kasih koma, dan kita mengambil variabel baru lagi atau variabel yang sama, tidak ada masalah, dan kita beri titik. Nah, lalu kita titik format. Titik format apa yang akan kita ambil pertama, yaitu variabel nama belakang misalnya ya. Nama belakang ini kita ambil seluruhnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, karena di sini ada dua variabel ya, maka kita kasih koma di sini ya. Koma ini tidak ada hubungannya dengan yang ini. Oke, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini hanya menegaskan bahwa variabel ini adalah variabel yang pertama kita panggil yang kedua, dan terpisah dari variabel pertama itu adalah variabel yang ini. Oke. Nama depan ini hanya kita ambil inisial pertamanya saja, yaitu pada indeks nolnya, yaitu K-nya. Oke? Seperti yang sudah kita bahas di atas. Nah, akhirnya akan muncul seperti ini tulisannya, Diningrat K. Ya, Kunchoro Diningrat kalau ditulis Diningrat K ya. Oke, jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menuliskan ini atau memformat sebuah layout tampilan ya. Nah, bagaimana misalnya dengan angka? Misalnya gini ya. Kita print suatu nilai. Print V ya, kita kasih V sama dengan ini cara yang lain ya, cara penulisan yang lain. Nah, kita beri tanda persen. Tanda persen ini mengindikasikan bahwa kita akan memuat sebuah nilai ya, 3,14159 sekian lah ya. Nah, cara ini kita bahas dulu. Kalau kita tampilkan, cara ini akan menampilkan nilai V. Ini V hanya sebuah variabel ya, yang kita bukan variabel, sebenarnya ini cuma teks ya, teks, tampilan teks, tidak ada hubungannya dengan variabel. Dia hanya cara memformat string saja. Ini string biasa, sama saja kalau kita menuliskan apapun di sini. Hanya karena kita ingin menampilkan nilai, maka nilai yang ingin kita tampilkan itu dan kita formatnya adalah kita hanya mengambil dari sekian panjang angka desimal pada belakang koma itu, kita hanya mengambil 3 angka saja ya. Jadi kita tuliskan dengan cara persen. Persen ini mengindikasikan bahwa kita mengambil suatu nilai dari format yang ada di luar ini ya, di luar tanda petik ini ya, dengan indikasi persen ini tadi yang nilainya 3,14159 ya. Tapi kita batasi aja dengan 3 angka di belakang koma saja karena sudah terlalu panjang. Oke? Nah, dengan begitu kita sudah menuliskan format string ini dengan dua cara untuk memformat memformat string murni dan memformat nilai integer ya. Oke, jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat satu contoh lagi ya. Contoh itu misalnya begini. Kita buat satu variabel. Ini masih operasi string ya. Masih juga operasi format string. Oke? Nah, misalnya gini.
homeworks. Ya sudahlah, homework saja. Homework sama dengan misalnya angkanya 15,75 ya. Kemudian midterm, ini nilai ujian lah, taruhlah ya, 22. Kemudian final 51. Nah, totalnya sama dengan homeworks. Pastikan variabelnya, nama variabelnya sama ya. Homeworks ditambah midterm ditambah final misalnya ya. Nah, sekarang kita print. Oke. Nah, kita coba tampilkan homeworks. Homeworks itu kita tampilkan dengan format 2 angka di belakang koma ya. Kemudian kita kasih baris baru ya. Nah, ini adalah cara penulisan baris baru dengan cara /n ya. Oke. Kemudian midterm. Nanti kita lihat hasilnya ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Midterm. Ini bebas saja ya, karena ini bukan variabel, cuma string aja. Kita bisa menuliskannya dengan cara begini. Oke, persen, titik 2F. Kita kasih lagi final, titik 2. Ya, persen, koma 2F. Ya. Oke. Nah, ini kita bagi dengan 100. Bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya. Nah. Oke. Sekarang kita tampilkan totalnya. Total persen, koma 2F. Sudah benar nggak penulisan saya ini? Saya lihat dulu ya. Kita cek dulu semua variabel-variabelnya ya. Sudah benar ya. Homeworks, midterm, oke. Bukan variabel maksud saya, teknik penulisannya, oke. Nah, sekarang kita persen. Nah, karena nilai ini sudah kita assign dalam satu variabel, misalnya homework, berbeda tadi dengan yang sebelumnya ya, yang ini tidak kita assign dalam satu variabel. Meskipun di sini kita tuliskan sesuatu yang mirip variabel, tapi ini kan cuma teks saja. Ini cuma string. Ya, dia tidak masuk dalam variabel. Ini adalah nilai yang kita tuliskan bebas di luar variabel ya. Ini kita masukkan ke dalam variabel, maka daripada kita menulis nilainya, kita panggil saja variabelnya. Caranya adalah kita tulis saja homeworks, oke. Kemudian midterm, oke, mudah-mudahan tidak salah cara penulisan kita. Final and total, oke. Lalu kita coba enter. Oke. Something's wrong. Line 3. 1, 2, 3. Ini. Oke. Coba perhatikan apa yang salah di sini. Line 3 tidak mempunyai sama dengan. Oke. Bagi Anda yang sudah melihatnya dari awal, Anda termasuk orang yang teliti, karena ini memang sengaja kita biarkan supaya kita akan koreksi. Oke. Nah, caranya kita enter ulang lagi. Hasilnya akan tampil seperti ini. Oke. Nah, kita di sini apa yang terjadi? Kita menampilkan sebuah nilai value dari variabel dalam format desimal ya, atau floating point, meskipun nilai itu format awalnya adalah integer atau nilai bulat ya. Oke. Nah, karena kita format dengan koma atau titik 2F, maka otomatis dia akan menuliskan 2 angka di belakang koma. Apakah angkanya ada atau tidak? Kalau tidak ada, dia akan menuliskan titik 00. Oke.
maaf ya, lagi batuk. Nah terus selanjutnya ada format lain, itu cara menuliskan dengan keywords dan args ya. Tapi ini gimana ya, akan kita, ya tidak apa-apa lah, kita masukkan saja ya. Misalnya gini ya, kita ada variabel namanya URL misalnya HTTP ya, misalnya contoh ya, atau bahasa ya, language wikipedia.org. Nah ini kan punyanya Wikipedia, biasanya itu ada bahasa di depannya, oke? Nah ini kita akan membuka sebuah URL ini dengan bahasa yang kita inginkan. Misalnya URL sama dengan url.format ya, language sama dengan English ya, jangan salah. Oke, maka hasilnya dia akan menampilkan URL-nya seperti ini. Oke, coba perhatikan. URL en wikipedia.org ya. Sudah, ini adalah cara penulisan menggunakan fungsi format args dan keywords ya. Nah, ini nanti kita bahas detail pada sesi tentang ini ya, tentang Python di tingkat lanjut ya. Tapi ini cuman insight saja bagaimana cara memformat sebuah string ya. Jadi string yang di atas ini kita format language-nya. Jadi language ini kita jadikan sebuah variabel yang akan diformat, atau sebuah arguments yang akan diformat, dan formatnya itu kita gunakan model penulisan variabel stringnya. Jadi language sama dengan en. Kalau kita ganti misalnya di sini language-nya sama dengan mks, maka di sini akan tertulis mks.wikipedia.org. Oke. Nah, ini akan berguna sekali nanti pada saat kalian mengembangkan website yang berbasis Python ya, entah dengan Django atau dengan Flask ya. Kalau saya senang menggunakan Flask. Oke, ya itu saja dulu untuk pembahasan masalah string. Selanjutnya kita akan coba bahas sedikit tentang fungsi matematika ya. Oke, kalau matematika itu cara menuliskan operasi matematika di Python itu sederhana. Sebenarnya untuk operasi tambah kurang, bagi, kali, dan sebagainya, pangkat dan teman-temannya itu simpel saja sebenarnya. Kita langsung saja menuliskan di konsolnya atau di shell command ini ya. Misalnya kita ingin menjumlahkan sesuatu, tulis saja 1 tambah 1. Hasilnya akan menampilkan 2 ya. Kemudian 4 kurang 5 untuk operasi kurang ya, hasilnya akan menampilkan minus 1 ya. Nah, satu hal yang perlu diingat untuk operasi pembagian, maka operasi pembagian otomatis result atau outputnya
itu akan menggunakan format floating ya. Misalnya gini, 4 dibagi dengan taruhlah misalnya 12 dibagi dengan 6. Oke. Maka otomatis dia tidak akan menuliskan 2 saja. Meskipun yang di atas operasi yang terjadi adalah operasi integer atau operasi bilangan bulat ya. 12 dibagi dengan 6 harusnya kan hasilnya 2 saja. Tapi di Python otomatis dia akan mengkonversi nilai itu menjadi floating 2,0. Sepertinya Python ini sudah mengantisipasi bahwa jika terjadi pembagian yang tidak bulat hasilnya, maka otomatis akan ditampilkan default sebagai floating. Ya. Oke, ini kebetulan hasilnya adalah bulat. Nah, kita coba lagi yang lain ya, operasi yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita tuliskan dengan cara seperti ini, 2 kali 5 misalnya ya, maka hasilnya adalah 10. Ini untuk perkalian itu tetap ya, dia akan menampilkan sesuai dengan formatnya integer. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya operasi pemangkatan ya, pangkat, misalnya 2 pangkat 3. Kalau untuk 2 pangkat 3 itu tinggal ditulis saja 2 bintang titik 2 asteriks ya, 2 bintang titik 2 3 asteriks ya, maka hasilnya akan ditampilkan 2 pangkat 8 ya. Nah, begitu juga untuk menampilkan modulus ya, misalnya modulusnya modulus 10 modulus 3 ya. Jadi caranya 10% 3. Oke, hasilnya adalah 1. Ya. Nah, untuk operasi-operasi yang spesifik yang menggunakan apalagi menggunakan fungsi matematika khusus, maka kita perlu memanggil library yang khusus untuk operasi matematika. Misalnya ada library math, ada numpy, dan ada scipy ya. Nah, kita bisa panggil sesuai dengan kebutuhan kita untuk pengolahan operasi matematika tertentu yang spesifik ya. Nah, kalau misalnya untuk operasi matematika sederhana cukup kita gunakan math. Ya, misalnya begini, cara memanggilnya adalah menggunakan kata import. Import kemudian spasi nama library-nya. Contoh misalnya. Oke, saya tuliskan saja di sini ya. Cara memanggil library di Python itu bisa dituliskan dengan cara seperti ini ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu kita import spasi nama library-nya. Oke. Yang kedua, kita import spasi nama library-nya, kemudian kita beri dia alias atau alias ya. Aliasnya misalnya apa saja yang kita inginkan. Yang ketiga adalah kita hanya mengambil satu modul dari library yang ada, misalnya from apa nama modulnya. Nanti ini kita bahas lebih lanjut pada saat kita sudah mengembangkan cara pemrograman kita di object oriented ya. Import, kita import kelas dari kelas mana misalnya. Nama kelas. Kita akan mengambil modul saja dari sebuah kelas. Nah, contoh misalnya itu ya. Oke, ini adalah cara penulisannya, cara memanggil. Nah, untuk
membuat tampilannya lebih bagus yang sesuai dengan standar Python, kita ketikkan di sini Python, ya. Maka dia akan menuliskan dengan cara seperti ini, warnanya sesuai dengan warna standar yang ada di Python, ya, yang digunakan oleh Jupyter Library ini, ya. Oke. Nah, contoh misalnya gini, kita import math, ya. Import math. Kemudian shift enter, ya. Artinya pada saat ini kita sudah mengimport sebuah library atau package bernama math. Isinya adalah operasi matematika, ya. Kemudian kita akan menggunakan operasi khusus yang tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika sederhana seperti ini. Misalnya kita kasih nama n, kita create sebuah variabel namanya n sama dengan 12, ya. Taruhlah 52 lah. K sama dengan 1, ya. Nah, kita melakukan operasi faktorial, ya. Faktorial dari n, ya, dibagi faktorial dari k, ya, k dikali faktorial dari n dikurang k, misalnya, ya. Ini cuma contoh aja. Oke. Maka otomatis dia akan menampilkan angkanya, yaitu 52. Oke, ini adalah contoh operasi faktorial. Nah, operasi faktorial ini tidak bisa dilakukan dengan fungsi matematika biasa yang tanpa kita memanggil sebuah library yang khusus untuk mengelola matematika, ya. Nah, karena itu dibutuhkan atau kita harus memanggil library yang khusus untuk mengelola matematika. Nah, untuk fungsi yang lebih kompleks lagi mungkin kita akan menggunakan library yang lain, misalnya NumPy untuk operasi matriks atau operasi differential equation yang lebih kompleks, ya. Kita menggunakan NumPy. Oke. Atau juga misalnya begini, ya. Untuk operasi matematika yang sederhana bisa saja kita tuliskan langsung begini. Print, kalau ada yang ingin kita tampilkan 2 ditambah 3. Ini juga bisa berlaku, ya. Ya. Ini untuk operasi matematika sederhana, ya. Atau misalnya print 5 modulus 2. Mana modulusnya? Oke. Otomatis dia akan ini, dan print juga bisa dilakukan seperti ini, 2 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 1, misalnya, ya. Oke. Itu contoh saja, contoh cara menuliskan operasi matematika di Python. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas variabel, ya. Saya pikir untuk string dan matematika sederhana sudah beres, ya. Nah, sekarang kita coba sedikit mengulik tentang variabel. Kita tuliskan saja variabel. Nah, kalau berbicara variabel itu adalah sesuatu yang kita beri nama dan kita beri nilai. Prinsipnya seperti itu. Misalnya begini, ya. Kita ingin mengkonversi suhu udara lah, misalnya. Contoh kasus, ya. Kita beri nama temperatur, TMP, sama dengan eval input. Oke. Saya jelaskan apa yang kita masukkan nilai suhu dalam Celsius. Oke. Nah, kemudian print.
Ini langsung kita olah datanya. Dalam Fahrenheit adalah berapa ya? 9/5 ya kalau nggak salah, kali temperaturnya. Tambah 32 kan. Oh iya, sebentar. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita gunakan cara seperti ini? Jadi ini kita beri sebuah variabel. Variabel itu yang nilainya kita minta untuk diinput langsung, ya, diinput langsung. Nah, untuk menerima masukan atau input berupa berupa numerik, nilai numerik, kita menggunakan instruksi eval di depannya, ya. Kalau nilainya non numerik, bisa saja kita langsung tuliskan instruksi input saja, ya. Nah, input ini adalah untuk menerima masukan data dari keyboard. Jadi kita harus mengetiknya secara manual. Ya, misalnya eval input, masukkan nilai suhu dalam Celsius. Kemudian kita print dalam Fahrenheit adalah 9/5 dikali temperatur yang ini, ya, ditambah 32. Oke. Itu caranya, ya. Kemudian coba kita eksekusi. Kita jalankan, shift enter. Nah, otomatis masukkan nilai suhu dalam Celsius. Dia akan minta kita masukkan dulu nilai suhu dalam Celsius. Misalnya suhunya adalah 32 derajat Celsius. Enter. Maka nilai Fahrenheit-nya otomatis dituliskan dalam 89,6. Langsung diolah sama dia. 89,6 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, begitu juga cara penulisan-penulisan dan format-format penulisan yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita dalam menuliskan variabel, kita memberi satu nama pada variabel itu, kemudian kita beri nilai. Nilainya itu bisa kita input langsung melalui keyboard, atau kita langsung memberikan nilainya di situ, di setelah angka sama dengannya itu, ya, entah tipe atau bentuk dari nilainya itu dalam bentuk teks atau nilai bulat, bilangan bulat atau pecahan atau logika, ya. Logika itu benar salah, ya. Oke. Jadi secara umum, kalau boleh saya tuliskan di sini, tipe data atau tipe variabel ada beberapa macam. Satu, yaitu integer, ya, atau numerik, ya, di sini aja numerik. 2, string. 3 adalah logical, ya. Kemudian tipe numerik itu juga ada beberapa. Jadi yang pertama adalah boolean, itu bisa masuk numerik, ya. Boolean itu karena nilainya 0 dan 1. Yang kedua integer, biasa juga long integer. Yang ketiga adalah floating atau float. Kemudian yang keempat itu adalah kompleks, ya, kompleks number atau bilangan kompleks. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah berbagai macam tipe dari variabel itu sendiri. Nah, sekarang misalnya gini, contoh variabel numerik, ya. Misalnya contoh numerik sama dengan 12. Oke. Print
contoh variabel numerik. Oke, kita langsung tuliskan seperti itu. Otomatis hasilnya akan ditampilkan. Nah, bisa juga begini ya. Sebentar. Kita akan misalnya gini. Contoh lain ya. Contoh lain. 12 ditambah 14 misalnya ya. Nah, maka kalau kita print ini contoh penulisan lainnya, koma, Oke. Jadi untuk menampilkan variabel setelah string atau setelah embel-embel komentar apapun di depannya ini, atau setelah label, itu kita kasih tanda koma ya, tanda koma, kemudian kita tuliskan nama variabel. Boleh kita spasi, boleh juga tidak. Nanti lihat saja hasilnya ya. Nah, kemudian di sini ini cara menuliskan variabel bisa kita menggunakan operasi matematika langsung untuk sebuah variabel, dan kita store angka nilainya, hasilnya di nama variabel itu. Nah, otomatis dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita kasih komen ya, komen. Misalnya contoh menulis variabel biasa. Oke, di sini ini cara ini adalah salah satu tips untuk kalian tidak lupa bagaimana kode yang sudah Anda buat itu tujuannya untuk apa. Ya, berilah dia komen ya dengan cara lain ya. Ada operasi matematikanya. Oke. Nah, kita run. Oke, hasilnya sama saja. Tidak akan ada yang berubah karena memang peruntukannya adalah hanya untuk komen. Oke. Nah, operasi variabel ini akan kita dalami pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup begitu saja dulu ya. Kita akan ketemu lagi di seri berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.